Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta M. Iyong dengan NIM B.21.06.035. Program Studi Sarjana Kebidanan, mahasiswi Universitas Megabuana Palopo. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang hormon-hormon reproduksi yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Arini Purnamasari, SST MKes. Baiklah, terlebih dahulu saya jelaskan dulu pengertian dari hormon. Hormon berasal dari bahasa Yunani yang berarti merangsang. Hormon atau hormain yang berarti menggerakkan. Jadi, pengertian hormon adalah bahan organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dalam jumlah yang sedikit, yang langsung disekresikan ke darah karena tidak memiliki saluran sendiri. Hormon-hormon reproduksi itu terbagi atas dua. Yang pertama, hormon reproduksi pada laki-laki dan hormon reproduksi pada perempuan. Yang pertama, hormon reproduksi pada laki-laki itu yang pertama hormon gonadotropin. Saat anak laki-laki memasuki masa pubertas, tubuhnya akan memproduksi lebih banyak hormon, yaitu hormon gonadotropin. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus pada otak. Yang kedua, hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Hormon ini sangat penting loh agar organ reproduksi pria dapat menghasilkan sperma. Setiap hari, produksi sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta dengan masa pembentukan tiap sperma sekitar 65-75 hari. Yang ketiga, luteinizing hormone atau LH. Saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah, akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Yang keempat, hormon testosteron. Produksi testosteron pada masa pubertas memicu berbagai perubahan fisik. Jadi hormon ini lebih memicu pada perubahan fisik seperti pembesaran testis dan skrotum, penis yang semakin memanjang, suara yang semakin berat, serta tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin, wajah, dan ketiak. Hormon reproduksi pada perempuan. Yang pertama, gonadotropin releasing hormone atau GnRH. GnRH merupakan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus di otak. Fungsi GnRH adalah menstimulasi hipofisis anterior untuk memproduksi dan melepaskan hormon gonadotropin, yaitu follicle stimulating hormone atau FSH, luteinizing hormone atau LH, dan HCG. Yang kedua, follicle stimulating hormone atau FSH merupakan hormon gonadotropin yang diproduksi pada sel-sel basal hipofisis anterior sebagai respon terhadap GnRH yang berfungsi dalam pertumbuhan dan pematangan granulosa di ovarium wanita. Yang ketiga, human chorionic gonadotropin atau HCG merupakan glikoprotein yang disintesis di sel syncytiotrophoblas placenta. Kadar HCG meningkat dalam darah dan urin segera setelah implantasi ovarium yang sudah dibuahi. Fungsi dari HCG ini meningkatkan dan mempertahankan fungsi corpus luteum dan produksi hormon-hormon steroid terutama pada masa kehamilan awal. Yang keempat, luteinizing hormone. Hormon ini diproduksi oleh sel-sel kromofob hipofisis anterior. Hormon ini bersama FSH berfungsi memicu perkembangan folikel dan menyebabkan ovulasi di pertengahan siklus. Yang kelima, estrogen. Estrogen dihasilkan oleh ovarium. Terdapat berbagai jenis estrogen, akan tetapi yang paling umum untuk reproduksi adalah estradiol. Yang keenam, progesteron. Progesteron diproduksi oleh korpus luteum. Sebagian produksi di kelenjar adrenal dan pada masa kehamilan diproduksi di plasenta. Fungsi hormon progesteron ini adalah mempertahankan endometrium sehingga dapat menerima implantasi zigot. Yang ketujuh, prolaktin. Prolaktin diproduksi di hipofisis anterior. Fungsi prolaktin adalah memicu produksi dan sekresi air susu oleh kelenjar payudara. Itulah video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.